Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 26 Juni 2021, bersama saya Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, warta gembira yang dicanangkan Yesus dalam karyanya bukanlah monopoli sekelompok orang. Warta itu adalah kegembiraan bagi semua orang karena Allah menyapa manusia untuk menyelamatkannya. Orang yang menyadari karya Allah demikian diharapkan menyampaikan kegembiraan tersebut kepada sesamanya dan tidak hanya merasakan kegembiraan itu seorang diri. Ciri kegembiraan adalah terbuka untuk semua orang. Semakin banyak orang digembirakan, maka semakin besar pula kegembiraan itu. Penyembuhan anak seorang perwira di Kapernaum ini menunjukkan bagaimana Yesus terbuka bagi kepentingan orang lain. Perwira itu mempercayakan kesembuhan anaknya kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Kalau Yesus bersabda sepatah kata saja, anaknya akan sembuh. Kepercayaan seperti inilah yang mengagumkan. Kepercayaan seperti inilah
yang menyebabkan orang menjadi ahli waris Abraham dan leluhur dalam iman. Setelah Yesus menyembuhkan anak tersebut, Ia juga menyembuhkan mertua Petrus. Penyembuhan itu menyebabkan orang siap untuk melayani. Pelayanan Yesus diarahkan agar orang sungguh merasakan kasih Allah, sehingga orang merasa dikuatkan dan terutama disegarkan dalam kehidupan. Menjadi permenungan bagi kita, bagaimanakah usaha kita untuk saling membantu itu dikembangkan di dalam hidup kita, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena betapa besar kasih-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, yang membuat kami semakin menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Semoga kami pun juga mampu untuk saling berbagi kegembiraan dengan orang lain, sehingga kasih-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Ini semua kami mohon karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.